pagi dan salam sejahtera kepada semua murid-murid sekalian. Pada pagi ini kita akan masuk satu lagi topik di bawah geografi fisikal, yaitu proses luluh hawa. Oke, pada pendapat murid-murid sekalian, apakah itu proses luluh hawa? Oke, mari kita belajar bersama-sama. Oke, perkataan luluh kalau kita lihat atau merujuk dalam kamus bahasa bermaksud hancur, berkecai, dan bersepaya. Namun dalam konteks geografi yaitu luluh hawa kita boleh maksudkan ataupun artikan sebagai pecah, reput, dan terurai. Apa yang terurai? Batuan di sesuatu tempat secara in situ. In situ itu maksudnya di situ. Misalnya batuan yang terpecah di kawasan gurun. Batuan itu terpecah di kawasan gurun sebab batuan itu ada di situ. Mengapa? Bagaimana batuan itu boleh mengalami pepecahan, perebutan, dan penguraian disebabkan oleh agen luluh hawa. Oke, cikgu telah ringkaskan ataupun telah buat satu akronim bagaimana supaya murid-murid dapat mengingat dengan mudah apakah agen luluh hawa. Oke, ini adalah akronim tersebut, yaitu SAPAT dengan. Kan murid-murid pasti selalu SAPAT kita nerempatan sudah kan. Jadi inilah yang cikgu gunakan supaya murid-murid sekalian boleh mengingat dengan mudah apakah agen luluh hawa itu. Oke, S untuk suhu, T pula untuk air, P untuk pancaran cahaya matahari, E untuk angin, dan T adalah tindakan yang mana terbahaya kepada tiga lagi, yaitu tindakan manusia, tindakan hewan, dan tindakan akar tumbuhan. Oke, jika kita jadikan sebagai satu ayat yang panjang, konsep luluh hawa adalah luluh hawa merupakan pemecahan, perebutan, dan penguraian batuan di suatu tempat secara in situ oleh agen luluh hawa. Dan ingat SAPAT sebentar tadi, yaitu suhu, air, pancaran cahaya matahari, angin, dan tindakan manusia, hewan, dan akar tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk kepada jenis-jenis luluh hawa. Oke, sebelum cikgu membawa ataupun coba untuk menerangkan, kita belajar bersama-sama apakah jenis-jenis luluh hawa ini. Cikgu nak murid-murid sekalian ingat tentang pelajar sains, budak sains, apa saja yang mereka ambil. Subjek yang mereka ambil yaitu yang pertama ada fisik, lepas itu ada kimia dan biologi. Ingat itu saja dan itulah jenis-jenis luluh hawa. Yaitu yang pertama adalah fisikal, kemudian kimia, dan yang ketiga adalah biologi. Oke, kita lihat yang pertama yaitu fisikal. Kalau fisikal, murid-murid ingat saja apa yang berlaku secara semula jadi. Murid-murid sudah belajar kan masa pengakhiran geografi tentang ciri pandang budaya dan ciri pandang fisikal. Ciri pandang budaya merupakan permukaan bumi ataupun perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh apa? Aktiviti manusia kan. Kemudian ciri fisikal, ciri pandang budaya fisikal adalah bentuk muka bumi yang terbentuk secara semula jadi. Jadi konsep dia sama, yaitu fisikal berlaku secara semula jadi, yaitu batu pecah daripada batu yang besar menjadi batu yang lebih kecil. Pernah kamu nampak batu yang kecil dia pecah jadi besar pula? Tidak kan? Itu melanggar hukum alam. Oke, seterusnya jenis luluh hawa yang kedua yaitu kimia. Kalau kimia, ingat saja tentang komponen-komponen yang berkaitan dengan kimia seperti karbon dioksida, asid organik, air, dan oksigen. Oke, batuan akan bertindak balas dengan karbon dioksida salah satu daripadanya ataupun dua ataupun kesemuanya, sehingga batuan tersebut mengalami perebutan dan penguraian. Contohnya kita ambil satu contoh di sini. Contohnya air. Oke, batu yang ada di tepi pantai sentiasa dibasahi kering, basah kering akan mengalami perebutan ataupun penguraian disebabkan oleh air tadi. Tapi dia bukan untuk satu hari saja terus
ketahanan papasan dia berlaku dalam tempo masa yang cukup lama, barulah kita dapat lihat kesan luluh hawa itu dengan jelas. Oke, bukan itu saja, malahan kandungan ataupun struktur batuan yang telah bertindak balas dengan karbon dioksida, asid organik, air ataupun oksigen sebentar tadi juga mengalami perubahan dari segi kandungan dan struktur. Oke, selanjutnya kita pergi kepada luluh hawa biologi. Oke, dalam konsep luluh hawa sebentar tadi, Cikgu ada sebut pasal tindakan manusia, hewan dan akar tumbuhan kan? Jadi dia sama. Biologi ini bercerita tentang tindakan hewan, tumbuhan dan manusia yang boleh menyebabkan perebutan penguraian batuan. Oke, kita ambil satu contoh di sini. Misalnya tindakan manusia. Apa tindakan manusia yang boleh menyebabkan batuan itu terpecah ataupun terurai? Contohnya aktiviti kuari. Kita tahu aktiviti kuari ini dia melibatkan satu proses di mana batu di sungai akan diambil kemudian diinjin, dikisarkan menjadi, ada yang jadi pasir, ada yang jadi batu-batu kecil, kelikir dan sebagainya. Inilah yang dimaksudkan luluh hawa secara biologi ataupun jenis biologi ini, yaitu bagaimana manusia ataupun hewan tumbuhan menyebabkan suatu perubahan ataupun penguraian terhadap batuan. Oke, ini saja yang Cikgu dapat jelaskan tentang jenis luluh hawa. Oke, apa jenis luluh hawa tersebut? Yang pertama fisikal, yang kedua kimia, dan yang ketiga adalah biologi. Sekarang kita akan mempelajari tentang faktor-faktor yang menyebabkan ataupun menggalakkan proses luluh hawa ini. Oke, ada 4 kotak di sini kan? Dari terang-teranglah ada 4 faktor yang mempengaruhi ataupun menggalakkan lagi proses luluh hawa ini. Oke, ini apa? BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad. Oke, ini adalah akronim yang Cikgu pikir-pikir supaya dapat membantu murid-murid sekalian untuk mengingat dengan lebih mudah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa. Oke, kita pergi kepada B. Oke, B merujuk kepada batuan. Dari segi sifat, kita tahu batuan ini dia ada yang keras dan apa? Dan lembut. Oke, batuan yang keras seperti granit dia mengambil masa yang lama untuk terluluh hawa, sedangkan batuan yang lembut seperti batu kapur dia mudah terluluh hawa ataupun mengalami perebutan ataupun penguraian. Oke, yang kedua kita lihat dari segi tekstur batuan. Tekstur ya. Oke, tekstur batuan kita lihat dari segi rekahan dan tiada rekahan. Murid-murid sekalian rasa mana satu batuan yang mudah terluluh hawa? Yang mempunyai rekahan ataupun yang tiada rekahan? Sudah pasti yang tiada rekahan kan? Jadi batuan yang mempunyai rekahan dia akan dengan mudahnya terluluh hawa ataupun mengalami pemecahan ataupun perebutan berbanding dengan batuan yang tidak mempunyai rekahan. Seterusnya kita lihat dari segi komposisi mineral. Oke, sebentar tadi kita telah berbicara tentang luluh hawa kimia yang mana batuan akan bertindak balas dengan mineral untuk membentuk ataupun supaya batuan tersebut terluluh hawa. Jadi jika suatu batuan itu terdedah kepada komposisi mineral ataupun komponen mineral, misalnya air, dia akan lebih mudah untuk terluluh hawa. Seperti contoh yang tadi saya katakan tadi, yaitu batu di tepi pantai. Seterusnya kita masuk kepada air. Oke, air. Rasa-rasa apa itu air? Oke, air itu adalah iklim. Iklim. Oke, pertama kita lihat
iklim tropikal lembab. Iklim tropikal lembab. Oke, iklim tropikal lembab ini suhu tahunannya adalah 27 derajat Celcius. Sedangkan hujan adalah tinggi, yaitu 2600 mm. Keadaan seperti ini dia dapat membantu ataupun menggiatkan, menggalakkan lagi proses luluh hawa ini. Oke, so seperti ini dia biasanya ada di mana? Dia biasanya berada di garisan khatulistiwa, dan Malaysia adalah salah satu negara yang berada tepat dengan garisan khatulistiwa. Seterusnya kita lihat lagi iklim yang satu, yaitu di kawasan gurun. Oke, kawasan gurun ini macam mana? Dia lapang, dia pontang-panting, dan dia tidak ada letupan tumbuhan kan? Jadi suhu dia tinggi. Lepas itu tidak ada letupan tumbuhan. Hujan juga kurang. Keadaan seperti ini juga dia menggiatkan proses luluh hawa secara fisikal. Nanti kita akan belajar apakah jenis-jenis luluh hawa fisikal sebentar nanti, dan kita akan dapat melihat ini dengan lebih jelas lagi. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga, yaitu M. Oke, M ini apa? M adalah massa. Oke, semakin lama massa, semakin jelas kesan luluh hawa. Oke, ini kita dapat lihat dengan jelas apabila kita dapat menggambar suatu proses yang cikgu akan tunjukkan gambar dalam video ini supaya murid-murid dapat lihat dengan lebih jelas lagi. Oke, ini juga berkait rapat dengan jenis batuan sebentar tadi, yaitu keras dan lembut. Oke, kita tahu keras tadi dia mengambil masa yang lama. Oke, batuan keras dia mengambil masa yang lama untuk berluluh hawa. Sedangkan batuan lembut pula dia juga mengambil masa yang lama, tapi tidak selama dengan batuan keras ini. Oke, seterusnya kita pergi kepada faktor yang keempat, yaitu B. Nah, apalagi di B1 ini. B ini adalah biotik. Oke, ini ketiga kali sudah kita ulang-ulang tentang biologi, biotik. Dia sama saja, yaitu berbicara ataupun menceritakan tentang tindakan. Tindakan siapa? Tindakan yang pertama ada manusia, lepas itu ada hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Oke, sebentar tadi cikgu telah berikan contoh bagaimana manusia boleh menggalakkan ataupun menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses luluh hawa ini berlaku. Oke, sekarang cikgu nak berikan contoh untuk hewan. Oke, hewan pengorek tanah misalnya seperti arnab, ada ular, ada tikus. Mereka mengorek tanah dalam masa yang sama. Jika mereka terkorek batu, semuanya akan terkeluar di permukaan bumi. Jadi apabila batuan itu di permukaan bumi, dia akan terdedah kepada cahaya matahari. Jadi dia akan mengalami kembang kecut, dan apabila proses ini berulang dalam satu tempo masa yang lama, dia akan mulai merekah. Ini akan murid-murid dapat lihat dengan lebih jelas lagi apabila kita membincangkan tentang proses luluh hawa jenis fisikal. Oke, paham? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa? Dia ada 4, yaitu ingat saja yang ini. Bank Islam Malaysia Berhad, ringkasan dia adalah BIMB. B untuk batuan, I untuk iklim,
M untuk massa, dan B yang di belakang lagi untuk biotik. Mari kita teruskan sesi pembelajaran kita pagi ini kepada subtopik yang seterusnya, yaitu proses luluh hawa, yaitu luluh hawa fisikal. Oke, di bawah luluh hawa fisikal ini dia ada 5 lagi proses, yang mana kita telah ringkaskan ataupun telah buat satu akronim yang Cikgu harap dapat membantu murid-murid untuk mengingat dengan lebih mudah, yaitu PISOS, PISOS. Pasti semua pernah dengarkan apa perkataan PISOS ini? Di PISOS penilada kan? PISOS. Jadi ini memudahkan murid-murid untuk mengingat. Mari kita ketahui apakah proses-proses yang diwakili oleh akronim-akronim ini. Oke, untuk P yang pertama, dia merujuk kepada pelepasan tekanan. Oke, I ini pula merujuk kepada ibun, yaitu tindakan ibun ataupun frost. Seterusnya S ini yang paling mudah, yang paling selalu kita rasa. Makin ke sekarang tuh selalu kira musim kemarau sudah sekarang. Jadi apa yang kita rasa? S ini merujuk kepada suhu. Oke, O. Apa ini O? O ini juga ambil daripada perkataan bahasa Kadazan Dusun, yaitu Oyopos. Oyopos ini bermaksud basah. Jadi Oyopos ini merujuk kepada proses basah dan kering. S di sini juga ambil dari perkataan bahasa Kadazan Dusun, yaitu silaon. Semua tahu kan apa maksud silaon? Silaon ini bermaksud garam. Jadi S ataupun silaon ini merujuk kepada penghamburan garam. Oke, sekarang kita lihat lagi proses-proses kelima proses ini dengan lebih teliti, dengan lebih mendalam lagi. Oke, yang pertama kita lihat proses suhu. Oke, suhu. Kenapa cikgu dahulukan suhu ini? Sebab di bawah suhu ini dia ada 3 lagi proses, yaitu pengelupasan, pemecahan bongkar, dan penyepaian berbutir. Oke, untuk suhu ini dia biasanya berlaku di kawasan yang panas. Kawasan panas ini biasanya di mana? Di kawasan gurun. Di kawasan gurun pada waktu siang suhu dia terlalu tinggi, sedangkan pada waktu malam suhu dia adalah rendah. Jadi suhu yang tinggi ini menyebabkan batuan yang terdedah kepada pancaran cahaya matahari tersebut dia mengembang. Kemudian pada waktu malam suhu yang rendah dia mengecut semula. Jadi proses ini akan terus dan terus berlaku, proses yang dinamakan sebagai kembang kecut, kembang kecut, kembang kecut, kembang kecut. Dan ini berlaku untuk satu tempo masa yang panjang. Dan apabila ini berulang dan berterusan, maka berlakulah luluh hawa yang pertama, yaitu pengelupasan. Oke, pengelupasan ini biasanya terjadi untuk batu-batu keras seperti granit. Oke, batu ini akan mulai mengalami pengelupasan, yaitu megalitik kulit nendek batu. Batu ini mempunyai kulit dan ia akan mulai tertanggal disebabkan oleh proses tadi, proses kembang kecut. Oke, yang kedua adalah pemecahan bongkar. Oke, cikgu sertakan gambar ini. Pemecahan bongkar ini dia terjadi disebabkan oleh proses yang tadi juga, yaitu kembang kecut, kemudian dia terbelah 4. Murid-murid dapat lihat dengan jelas melalui gambar ini. Seterusnya adalah penyepaian butir. Dia juga mengalami proses yang sama, yaitu suhu yang terlalu ekstrim, di mana pada waktu siang suhu adalah terlampau tinggi dan pada waktu malam suhu adalah rendah, yaitu
menyebabkan batuan mengalami kembang dan kecut sehingga berlakunya penyampaian bau-butir. Oke, sebelum kita lupa, untuk pemecahan bongkar ini dia biasanya berlaku ataupun terjadi pada batuan yang lembut seperti batu kapur. Sementara untuk penyampaian bau-butir ini dia adalah untuk batuan yang mempunyai komponen ataupun komposisi seperti nika. Seharusnya kita pergi kepada proses yang kedua, yaitu proses basah dan kering. Tapi sebelum itu, Ciguna pastikan adakah proses yang pertama yaitu suhu semua sudah menguasainya dengan baik. Oke, Ciguna ulang dengan ringkas dan cepat. Proses suhu ini dia melibatkan 3 lagi proses, yaitu pengelupasan, pemecahan bongkar, dan penyampaian bau-butir yang disebabkan oleh keadaan ataupun suhu yang terlalu tinggi pada waktu siang dan suhu yang rendah pada waktu malam. Keadaan suhu yang berbeza ini menyebabkan batuan di kawasan tersebut mengalami proses kembang dan kecut sehingga terjadi proses yang 3 ini. Oke, kita pergi kepada proses yang kedua, yaitu proses basah dan kering. Ini biasanya berlaku di kawasan pantai. Oke, tapi sebelum itu, Cikgu melukis satu gambar aja, tapi jangan ketawakan Cikgu ya, sebab Cikgu tidak pandai melukis. Oke, bayangkan ini adalah kawasan pantai. Kemudian ada batu di tepi pantai tersebut. Ini merupakan batu. Oke. Setiap hari sepanjang masa batu ini akan dibasahi oleh air. Bukan saja air, tapi apabila ada ombak besar, ini akan dibasahi. Namun dalam masa yang sama, nah apa ini? Ini bukan rambutan, ini matahari. Jadi dia akan menyinari batu ini sehingga dalam masa yang sama dia juga menjadi kering. Maksudnya batu ini hidup 2 alam, yang mana dia mengalami proses keadaan basah, dia mengalami juga kering. Jadi proses ini akan berlaku dan terus berlaku, dan jika dan apabila ini berlaku dalam tempo masa yang lama, batu di tepi pantai ini akan mulai terluluh hawa. Murid-murid dapat lihat dengan jelas melalui gambar yang Cikgu sertakan ini. Proses luluh hawa fisikal yang seterusnya adalah tindakan embun ataupun frost. Oke, proses ini biasanya berlaku di kawasan yang beriklim sederhana ataupun iklim sejuk dan di kawasan pegunungan. Oke, lihat dalam gambar aja ini. Oke, proses ini berlaku di kawasan pergunungan, yang mana mula-mula batuan tersebut mengalami rekahan kecil saja, tapi apabila hujan turun, ia akan menapung di sana. Kemudian disebabkan iklim di kawasan tersebut adalah sejuk, jadi air tersebut akan membeku, kemudian dia akan cair semula, kemudian beku, cair, dan apabila ini berlaku dalam satu tempo masa yang panjang, rekahan yang berlaku yang terjadi akan semakin besar dan semakin besar sehinggalah batuan tersebut pecah ataupun jatuh ke bawah dan menjadi bau-butir. Itulah yang dimaksudkan dengan tindakan embun ataupun frost. Seterusnya yang keempat adalah penghabluran garam. Oke, penghabluran garam ini merujuk kepada di kawasan gurun panas yang mempunyai aliran air bawah tanah. Oke, bagaimana hablur garam ini boleh menyebabkan batuan itu pecah ataupun merekah? Oke, hablur garam yang terdapat pada rekahan batuan akan menyebabkan rekahan tersebut semakin besar dan semakin besar sehinggalah batuan tersebut pecah. Prosesnya adalah sama dengan tindakan embun, cuma keadaan yang berbeza, yaitu untuk tindakan embun ataupun frost, dia berlaku, proses ini berlaku di kawasan yang beriklim sejuk. Sementara untuk penghabluran garam ini pula, dia berlaku di kawasan yang panas seperti di kawasan gurun. Oke, untuk proses yang seterusnya yaitu yang kelima. Apa lagi yang kita belum bincangkan? Yang kelima. Oke, kita sudah bincangkan tentang suhu. Pasti yang kedua basah kering. Yang ketiga tindakan embun. Yang keempat adalah penghabluran garam, dan yang kelima ingatkah apa itu? Proses yang kelima adalah pelepasan tekanan.
Oke, untuk proses ini Cikgu tidak akan terangkan. Cikgu mau murid-murid sekalian cari maklumat tentang proses ini, dan Cikgu akan tanya proses ini untuk soalan latihan murid-murid pada akhir pembelajaran kita pada pagi ini. Ini merupakan subtopik yang terakhir yang akan kita pelajari pada pagi ini. Oke, ini adalah proses lulu hawa biologi. Oke, di bawah proses lulu hawa cara biologi ini, dia ada 5 lagi proses, yaitu yang telah Cikgu akronimkan kepada 5 perkataan, bukan perkataan, 5 huruf, yaitu T, E, M, E, T, tamat. Bukan tamat sekarang, ini merupakan akronim yang Cikgu sediakan bagi memudahkan murid-murid mengingat proses-proses di bawah lulu hawa cara biologi ini. Oke, kita lihat yang pertama, T yang pertama. Oke, T yang pertama ini dia mewakili transpirasi tumbuhan. Seterusnya E. E ini dia mewakili akar tumbuhan, akar ataupun tindakan akar tumbuhan. Dan yang ketiga M, Cikgu rasa Cikgu telah mengulang perkataan ini 2 atau 3 kali apabila Cikgu menceritakan ataupun menjelaskan tentang biologi ataupun biotik. M ini dia mewakili manusia. Siapa rasa dia bukan manusia di sini? Tidak sama manusia, oke? Oke, selanjutnya kita pergi kepada E. E yang pertama tindakan akar tumbuhan. Ini pula apa? Ini adalah activity. Oke, bukan cuma membawa murid-murid untuk beraktiviti ya. Ini adalah activity mikroorganisme. Dan T yang terakhir dia mewakili tindakan haiwan. Ini pun Cikgu telah terangkan cara berulang-ulang sebelum ini. Oke, kita pergi kepada proses transpirasi tumbuhan. Cikgu yakin murid-murid sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan proses transpirasi ini. Transpirasi ini, kalau kita sebagai manusia, kita mengalami proses pernafasan. Sementara bagi tumbuhan, dia juga bernafas, tapi istilahnya berbeda, yaitu dia guna istilah transpirasi. Oke, transpirasi tumbuhan ini menyebabkan ataupun melepaskan uap air ke udara. Oke, kita sudah belajar tadi bahwa air juga merupakan salah satu agen yang menyebabkan lulu hawa terjadi. Oke, masih ingat ke tadi? Ingat bahkan? Oke. Jadi air ini yang akan menjadi komponen penting dalam proses ini. Disebabkan oleh uap air ini, maka batuan akan melalui proses penguraian dan perebutan. Oke, kita terus kepada yang kedua, yaitu tindakan akar tumbuhan. Cikgu rasa murid-murid pasti pernah melihat di mana ada batu yang mulai keluar ke permukaan bumi disebabkan oleh akar tumbuhan yang semakin besar, kan? Oke, boleh nih murid-murid boleh lihat dengan lebih jelas melalui gambar yang Cikgu tunjukkan ini. Oke, kita terus kepada aktiviti manusia. Cikgu rasa ini tidak perlu Cikgu terangkan lagi sebab sebentar tadi Cikgu telah berikan contoh-contoh yaitu tentang aktiviti kuarit. Cikgu harap murid-murid masih ingat tentang proses tersebut. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti mikroorganisme. Oke, mikroorganisme ini dia mengeluarkan asid organik. Oke, asid organik ini dia boleh bertindak balas dengan batuan, dan hasil tindak balas itu
bukan sahaja batuan mengalami proses perebutan ataupun penguraian, malahan komposisi batuan juga itu akan mengalami perubahan. Seharusnya proses yang terakhir yaitu tindakan hewan. Ini juga cukup terangkan tadi, cukup gunakan contoh hewan pengorek tanah seperti arnab dan tikus kan. Jadi mereka mengorek tanah dan akan mengeluarkan batu ke permukaan bumi. Ini juga disebab boleh dipanggil ataupun dikenali sebagai salah satu proses luluh hawa. Secara keseluruhannya, pada hari ini kita telah mempelajari tentang konsep dan jenis-jenis luluh hawa. Selain itu, kita juga telah mengetahui ada 4 faktor yang mempengaruhi ataupun menggiatkan lagi proses luluh hawa ini berlaku, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Cikgu harap murid-murid dapat ingat akronim ini dengan baik bagi memudahkan murid-murid mengingat apakah faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa ini. Sepanjang sesi pembelajaran pada hari ini juga kita telah mempelajari tentang 2 proses luluh hawa, yaitu luluh hawa fisikal dan luluh hawa biologi. Yaitu yang fisikal apa akronim dia? PISES kan? Lepas itu luluh hawa biologi adalah tamat. Untuk luluh hawa yang satu lagi yaitu luluh hawa kimia, kita akan sambung pada minggu hadapan. Sebelum cikgu menutup sesi pembelajaran pada kali ini, cikgu harap murid-murid dapat mengingat ataupun dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan, dan jika ada perkara ataupun poin-poin yang tidak dipahami, jangan malu untuk terus bertanya kepada cikgu ataupun tanyakan saja melalui grup WhatsApp yang telah dibuat itu. Kemudian cikgu juga akan sediakan latihan pengukuhan. Cikgu harap murid-murid semua dapat menyiapkan tugasan ini dan dapat menghantar semula kepada cikgu. Sekian saja pembelajaran pada sesi pada hari ini, dan berjumpa lagi pada minggu depan.